Satu novel yang aku pernah baca dulu waktu aku sekolah, tapi waktu sekolah aku tuh nggak suka sama buku itu karena dalam kondisi aku terpaksa harus membaca, aku harus review dan membuat analisanya, dan nggak ada kesan sama sekali pada saat itu. Tetapi ketika aku membaca ulang, aku merasa buku ini tuh salah satu buku yang meaningful. Judulnya Frankenstein karya Mary Shelley. Dan pada saat Mary Shelley menulis buku ini, dia itu usianya masih muda. Dengan sosok seorang perempuan di usia muda, dan dia sudah punya pemikiran yang sangat maju. Memasukkan unsur sci-fi, gothic, dan juga humanisme. Buku ini sangat menyentuh. Karena aku pada saat baca tuh nggak melihat serem-seremnya sama sekali. Beda dengan adaptasi film-film yang ada. Aku pernah nonton, dan di film itu ditonjolkan sisi monsternya. Sama sekali beda dengan versi buku. Aku merekomendasikan buku ini karena pada saat aku membaca, rasa empatiku besar kepada si Frankenstein ini. The Traveling Cat Chronicles, buku ini menceritakan tentang persahabatan seorang pemuda dengan seekor kucing yang bernama Nana. Yang pada awalnya ya terkesan biasa aja, tetapi seiring perjalanan waktu itu sangat menyentuh. Yang paling aku suka dari novel-novel Jepang yang pernah aku baca adalah memang awalnya slow burn. Kayaknya mereka ini senang membangun cerita itu secara perlahan, di mana penulisnya itu membangun chemistry yang sangat baik di antara tokoh-tokohnya, dan akhirnya bisa menyentuh hati pembaca. Dan itu yang aku rasakan pada saat aku membaca novel ini. Ini recommended kalau kalian suka dengan cerita-cerita menyentuh, cerita persahabatan, ada drama keluarga juga, dan yang akhirnya bittersweet, di mana memang ada kisah sedihnya, tetapi ada harapan, ada perasaan hangat setelah membacanya. Sweet Bean Paste karya Durian Sukegawa menceritakan tentang persahabatan yang nggak terduga dari 3 orang yang berbeda generasi. Mereka disatukan, benang merahnya adalah si Sweet Bean Paste ini, si pasta kacang merah. Aku suka banget sama buku ini. Vibe-nya agak mirip dengan The Traveling Cat Chronicles. Unsur persahabatan yang terjalin itu juga perlahan, dan akhirnya rahasia orang-orang ini terbuka sedikit demi sedikit. Novel ini bercerita tentang Sentaro, seorang mantan napi yang dipekerjakan oleh temannya untuk berjualan dorayaki. Warung dorayaki ini posisinya dekat sekolah. Customernya kebanyakan ya para pelajar dari sekolah tersebut. Suatu hari, seorang nenek, dia datang ke warung dorayaki itu dan dia melamar ingin bekerja. Sentaro menolak awalnya dan dia menganggap sebelah mata. Dia bilang, ini nenek-nenek nggak produktif kan pasti. Kita juga sebagai orang yang normal berpikiran, nenek-nenek bekerja di sebuah toko gitu, bisa apa? Yang ada malah nyusahin lagi nanti. Nenek itu bernama Tokue dan dia mahir membuat pasta kacang merah. Dan ada seorang pelajar perempuan bernama Wakana. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu juga secara ekonomi. Dia melamar untuk bekerja di warung dorayaki tersebut, tetapi akhirnya Tokue yang bekerja di warung tersebut. Persahabatan mereka terjalin dengan sangat manis, dan ini bukunya sangat menyentuh. Aku rekomendasikan buku ini kalau kalian suka dengan cerita-cerita yang heartwarming dan juga bisa stay in your heart for a long time. Yang terakhir adalah Across the Nightingale Floor. Buku ini juga udah pernah aku sebutkan sebelumnya. Buku historical fiction fantasi karya Liane Hearn. Novel ini menceritakan tentang seorang anak yang sudah tidak punya klan karena pembantaian di kampungnya, dan akhirnya dia diangkat anak oleh seorang bangsawan yang juga seorang pemimpin klan. Dan akhirnya si pemuda ini dididik selayaknya seorang bangsawan. Dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik, pendidikan formal dan juga pendidikan martial art, dan porsi romansnya juga pas, political drama yang bikin gemes juga, dan ini novel yang merupakan paket lengkap sih menurut aku. Dan aku tuh sampai nggak bisa berhenti baca dari awal sampai akhir. Aku pengen baca terus sampai begadang. So it's really recommended kalau kalian tuh suka dengan bacaan action packed yang seru, menegangkan, dan page turner. Dan oh ya,
Buku ini juga salah satu buku yang membuat aku keluar dari reading slump. Jadi kalau kalian kena reading slump, kalian bisa baca buku ini. So, itu dia 10 buku terbaik yang aku baca di tahun ini. Aku juga pengen tahu buku-buku terbaik yang kalian baca di tahun ini, bisa ditulis di kolom komentar. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia menonton channel ini, yang suka memberikan komentar, suka memberikan saran. Aku sangat berterima kasih banyak. I really appreciate it. Dan untuk teman-teman yang juga ikutan baca bareng, ikutan diskusi, terima kasih banyak semuanya. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa diskusi dan baca bareng lagi, dan tentunya banyak buku-buku yang keren, yang bagus, yang bisa aku share juga untuk teman-teman semua. Sebelumnya, aku juga ingin mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan juga selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga tahun depan semuanya bisa lebih baik, semoga lancar rezekinya, selalu diberkahi, dan semuanya semoga selalu dalam keadaan berbahagia. Love yourself, love your family, and see you next year. Bye!